Saya akan menjelaskan tentang IDK. Ini adalah mata ajar ilmu dasar keperawatan. Pengajarnya ada saya. Kemudian ada dosen dari Unsud, ada Bu Vera, ada Pak Atang, ada Pak Hartono. Nah, si PEN itu nanti bertanggung jawab untuk menghubungi dosen-dosen sesuai dengan jadwal mengajar, mengingatkan H-1. Ya, cara berkomunikasi dengan dosen bisa dipelajari, contohnya selamat siang atau salam, assalamualaikum. Nama saya Arista, saya dari kelas 1A, Prodi Sarjana Keperawatan, ingin mengingatkan Bapak atau Ibu terkait pengajaran ilmu dasar keperawatan 1 pada tanggal kapan, misal hari Selasa besok gitu. Hari Selasa tanggal 20 Oktober jam 12.50 sampai 15.20 mata apalagi topik kuliahnya misal topik kuliahnya tentang gizi. Nah, itu dikomunikasikan via WA dengan baik. Ya, jangan ada kata singkatan, ya perkenalkan diri, kemudian tujuannya apa, terus minta konfirmasi apakah Bapak atau Ibu bisa mengajar pada jam tersebut dengan metode yang seperti apa. Gitu ya. Itu contoh saja. Oke, ini kita masuk ke mata ajar ilmu dasar keperawatan 1 itu yang seperti apa. Untuk pengajarnya ada saya, biasa dipanggil Bu Novi, kemarin kita sudah kenalan sebentar. Kemudian ada Pak Hartono, beliau mengajar tentang fisika keperawatan. Basicnya beliau di Unsud. Kemudian ada Bu Atika Proverawati, biasa dipanggil Bu Vera. Bu Vera ini pengajar dari ilmu gizi Unsud juga. Kemudian ada Pak Atang. Pak Atang ini tentang biologi seluler, beliau dari MIPA Unsud juga. Kemudian ada Bu Nova. Bu Nova adalah pengajar dari Harapan Bangsa. Bu Rahmayanova, beliau adalah Kaprodi dari Keperawatan Anestesi. Kemudian ada Bu Nur Yunida Triana. Ya, di sini ada 2 dosen yang namanya depannya Bu Nur. Makanya panggilannya bukan Bu Nur. Dua-duanya panggilannya berbeda supaya membedakan ini Bu Nur yang mana gitu. Biasa dipanggil nama akhirnya nih, Bu Ana. Ya, Bu Ana ini beliau konsentrasi di anak, Bu Nova dan Bu Ana akan mengajar di praktikum. Nggak mau turun slide-nya. Sinyal saya agak terganggu karena hujan. Oke, ini tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi diharapkan nanti mahasiswa akan mampu menguasai tentang konsep biokimia. Biokimia dengan saya, kita akan belajar bagaimana sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, protein, juga tentang gangguan asam basa. Kemudian Anda diharapkan mampu menguasai tentang konsep teoritis dari biologi seluler. Ini tadi yang dengan Pak Atang.
konsep fisika dengan Pak Hartono, konsep ilmu gizi dengan Bu Vera, serta menguasai teknik, prinsip, prosedur penata laksanaan asuhan keperawatan ini nanti melalui praktikum. Praktikum tersebut dengan Bu Nova dan Bu Ana. Bobot penilaiannya ada LKM, namanya lembar kerja mahasiswa. Ini sesuai dengan bobot SKS-nya. Jadi IDK itu ada 3 SKS, maka maksimal ada 3 penugasan. Ini 3 kali 5%, Anda bisa mengumpulkan nilai sebesar maksimal 15%. Ini adalah tugas individu, dicek nanti di Skalsa kapan terakhir boleh mengupload, mengunggah di Skalsa. Ini mudah untuk dikerjakan, serta ini penyumbang nilai yang besar ya. Bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan berkelompok, tapi nanti pelaporannya masing-masing. Ini jadi penyumbang nilai yang besar dan mudah dilakukan. Kemudian setiap pertemuan ada kuisnya. Ini untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Kuisnya di setiap pertemuan, kita ada 14 kali pertemuan, bobotnya 2%, maka Anda akan mengumpulkan 28% totalnya. Kuisnya mudah, maksimal 10 soal saja, multiple choice, bisa dikerjakan di Skalsa. Nanti nilainya bisa langsung dilihat. Nilainya 80 kan, nilainya 90, nilainya 100, atau bila kurang memuaskan nilainya 50, 40, nanti bisa mengulangi kembali mengerjakan kuisnya. Anda diberi kesempatan mengerjakan kuisnya maksimal 3 kali. Nanti akan diambil nilai terbaiknya. Kemudian ada evaluasi praktikum. Evaluasinya nanti 2 kali. Ada beberapa prasat praktikum, ada 7 prasat, 7 atau berapa saya agak lupa, tapi yang diujikan hanya 2 saja. Ya, masing-masing bobotnya 5%, maka totalnya 10%. Pengujinya adalah Bu Nova dan Bu Ana sebagai dosen pengajar praktikum. Kemudian untuk formatif sumatifnya ada UTS dan ada UAS. Bobot UTS sedikit lebih kecil, 22%. Kalau ini hanya 1 kali mengerjakan, UTS dan UAS hanya 1 kali mengerjakan. Berapapun nilai Anda, maka kami tampung. Berbeda dengan kuis. Kalau Anda kuis masih diberi kesempatan 3 kali mengerjakan. Kalau UTS dan UAS hanya 1 kali mengerjakan. Jadwalnya ini sesuai dengan jadwal program studi. Ya, nanti akan di-share jadwal UTS dan UAS-nya kapan. Berbeda dengan kuis. Kalau kuis dikasih rentang waktu sampai 7 hari. Misal sekarang kita belajar tentang sintesis kolesterol. Dalam 7 hari ke depan sampai hari Minggu, Anda masih bisa mengerjakan kuis. Tapi ingat tadi maksimal hanya 3 kali. Nah ini ya, tanggal-tanggal penting jangan dilewatkan karena ini adalah batasan untuk mengerjakan tugasnya. Ada metabolisme karbohidrat, kemudian ada sintesis kolesterol. Ini maksimal dikumpulkan tanggal 31 Oktober. Bagaimana Bu formatnya? Formatnya ada di RPP. RPP, Rancangan Program Pembelajaran. Silahkan itu wajib di-download, dipelajari. Saya itu di IDK mau ngapain aja, itu semuanya ada di RPP. Tugasnya kayak apa, format penilaian kayak apa, format pengumpulan tugas seperti apa, semuanya lengkap di RPP. Kemudian LKM yang ketiga, ini lebih longgar waktunya pada tanggal 30 November 2020.
Saya singgung sedikit cara mengerjakan tugas atau LKM-nya, ini pun di RPP ada ya. Mahasiswa menjawab pertanyaan di LKM, sesuaikan LKM 1, LKM 2, LKM 3 dengan membaca berbagai sumber. Bisa lihat video pembelajarannya, bisa googling ya, googling di cari jawabannya bisa. Tidak ada yang masuk lagi ya, semuanya sudah. Oke. Kemudian menuangkan hasil jawabannya ke dalam paper, masing-masing individu, ini tugas individu, diketik menggunakan Times New Roman ukuran 12, ukuran kertasnya A4, spasinya 1,5. Ini saya lupa memberikan spasi. Ingat ya, spasinya 1,5. Upload file jawaban LKM tersebut di kotak tugas yang telah disediakan di Skalsa sebelum tanggal maksimal. Kalau sudah lewat tanggal maksimal, akan tidak bisa mengupload. Nggak bisa turun lagi. Oke, berikutnya. Ini untuk materi UTS-nya, materi ujian UTS-nya. Ada sintesis kolesterol, ada metabolisme karbohidrat, kemudian teori tentang nukleotida. Nukleotida itu adalah protein, kemudian keseimbangan asam basa, biologi seluler, kemudian ini perkembangan dan proses penuaan sel, perkembangbiakan. Nah, ini ada materi praktikumnya juga tentang pembacaan analisa asam basa atau gas darah arteri, serta praktikum biologi seluler. Ini materi ujiannya yang akan diujikan CBT, Computer Based Test from Home. Jadi Anda tidak perlu datang ke kampus. Pastikan saja internetnya lancar, karena kalau internetnya tidak lancar, nanti terputus, Anda tidak bisa mengerjakan kembali, melanjutkan pekerjaannya. Di sini hujan lebat, jadi sinyalnya saya agak terkendala. Ini nanti videonya saya upload juga ke YouTube, saya sematkan ke Skalsa. Saya kembalikan PPT-nya, nggak mau ini. Coba dulu, saya ulangi, share screen lagi. Ini materi dari ujian akhirnya, berarti ya materi yang belum diujikan di ujian tengah semesternya. Ya, Anda bisa mempelajari ini. Konsep dasar atau proses pencernaan makanan, kemudian tentang zat gizi, kebutuhan gizi per individu, kemudian ini tentang fisika, biotermal, biomekanik otot, bioelektrisiti atau bioelektrisitas tubuh, kemudian ada tentang ergonomi, serta
pemeriksaan tanda-tanda vital, dan ROM. ROM itu pergerakan persendian. Ini TTV dan ROM ini juga akan diujikan langsung, praktikum langsung. Selain teori, TTV dan ROM ini akan ada ujian praktikum langsung. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Febrianti Sonia Gandhi. Saya mau bertanya, Bu, itu berarti materi sama tugasnya itu otomatis sudah diupload di Sekalsa, Bu? Ya. Berarti misalnya kita mengerjakannya sekarang, boleh, Bu? Boleh. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, kita akan pelajari sekalian skalsanya ya. Skalsa ilmu dasar keperawatan 1 yang sudah disiapkan. Ini adalah tampilan Skalsa. Sudah bisa login Skalsa ya? Belum, Bu. Sudah ini belum login si akad. Bisa Si akadnya sudah. Sudah enroll apa belum? Belum. Ya, enroll dulu, masuk kelas saya dulu ya. Kalau belum enroll berarti belum bisa mengakses IDK. Sambil saya lihat yang sudah enroll. Ini durung enroll mana? Lihat nih yang enroll baru sekian. Baru saya, oh ini baru pengajar semua. Belum ada satupun mahasiswa yang enroll ke kelas saya. Bu, katanya itu apa masih perbaikan saya. Jadi kita belum bisa masuk. Oke. Masih perbaikan dari BAAK gitu. Katanya gitu. Ya, untuk setiap kali satu pertemuan masih ada waktu rentangnya itu 7 hari. Jadi sampai misal ini kuliah hari Senin, Anda masih bisa mengakses daftar hadir, mengakses kuis itu sampai 7 hari berikutnya, sampai hari Ahad. Kita cek dulu IDK 1 seperti apa. Welcome, selamat datang di IDK 1 dengan koordinator saya. Ini Anda bisa baca visi misi dari program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse. Kemudian ini ada identitas mata kuliahnya apa, kemudian nomor WA pengajar. Kemudian ini ada penjabaran waktu belajar Anda, capaian pembelajaran, bagaimana sikap yang diharapkan, perilaku, serta capaian pembelajaran mata kuliah. Sama tadi bobot penilaiannya, evaluasinya, ya dari LKM, kuis, evaluasi praktik, UTS dan UAS. Soalnya nanti maksimal Anda akan mengerjakan 75 buah soal sesuai dengan SKS. Jadi satu SKS, satu bobot SKS itu 25 soal. Karena IDK itu ada 3 SKS, maka jumlah soalnya 75 buah. Waktu mengerjakan 80 menit, metodenya CBT from home. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini silakan Anda download rancangan pembelajarannya di sini.
Ya, nanti kalau sudah bisa masuk Sekalsa, download rancangan pembelajarannya di sini. Kemudian juga ada buku panduan praktikum. Silahkan di-download dan di-print. Ya, ini wajib Anda pelajari selain materi-materi teori. Nah, contoh hari ini ada pertemuan 1 hari Senin tanggal 19 Oktober, sintesis kolesterol dengan saya. Anda diberikan tadi 7 hari untuk mengakses daftar hadir. Diklik saja daftar hadirnya, jadi tidak ada share link ya. Semuanya ada di Sekalsa. Daftar hadir diklik, kemudian nanti Anda pilih sesuai tanggal masuknya. Saya berikan kesempatan 7 hari untuk mengisi daftar hadir. Berapa kali Bu ngisinya? 1 kali saja. Ya, 1 kali saja. Walaupun diberikan 7 kali. Ini untuk mengatasi yang susah sinyal, nggak punya kuota ya. Kemudian ini adalah kotak tugas. Nanti Anda klik saja, sudah mengerjakan soalnya. Soalnya bahkan saya tulis lagi di sini ya. Di RPP pun ada soalnya. Ya, nanti diklik di sini maksimal mengerjakan sampai tanggal 30 Oktober. 31 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 31 Oktober. Kemudian ini materi dari saya, jadi metode pembelajaran online itu ada 2 cara. Ada synchronize dan asinkron. Yang satu sinkron waktunya, seperti kita Zoom ini adalah sinkron. Yang satu lagi asinkron, tidak sinkron. Ya, yang tidak sinkron itu yang pakai video pembelajaran. Ini bisa diakses kapanpun. Kalau sinkron kita harus ketemu tatap muka via online, ya harus tepat waktu. Nah ini diputar saja. Anda bisa mendengarkan pembelajaran dari saya, ya. Itu ya. Dan seterusnya nanti bisa kalian pelajari sendiri tentang biosintesis kolesterol. Mahasiswa wajib mensubscribe YouTube saya, YouTube-nya ya Dwi Novitasari, dicari saja. Kemudian ada kuis, tadi kuis di setiap pertemuan. Nah, diklik saja nanti kerjakan ya. Ini karena versi dosen, nanti versi mahasiswa akan berbeda. Nanti Anda tinggal mengerjakan. Ini contoh seperti ini tampilan soal. Jadi ada soal 1 sampai 10, ini soal acak. Kemudian Anda mengerjakan tinggal dipilih misal. Klik, nah nanti next sampai seluruh soal selesai dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan, ya. Nanti contoh ini ada rekapan karena tidak saya kerjakan ya belum dijawab. Nanti jangan diikuti ya, harus dijawab kalau mahasiswa ini hanya saya mencontohkan saja. Oke, sudah dijawab, submit all and finish, ya. Harus dikumpulkan dan selesai. Itu nggih? Nah, oke, sudah selesai. Itu cara mengerjakan kuisnya. Nanti akan langsung terlihat nilainya berapa. Sampai sini ada pertanyaan lagi untuk setiap pembelajaran pertemuannya sudah jelas apa belum? Jadi ada kewajibannya mengisi daftar hadir. Juga ada beberapa yang ada LKM-nya, LKM hanya 3, kemudian tonton videonya, pelajari, kemudian kerjakan kuisnya. Ya, nanti ada pertemuan berikutnya seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Waktu kita 5 menit lagi, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Balkis. Kalau saya mau izin itu gimana, Bu? Cara Gimana? izin. Cara? Itu gimana, Bu? Cara apa, Mbak?
izin, Bu. Izin. Iya, Bu. Ini pembelajaran 7 Izin. hari mau izin bagaimana nih gitu. Udah dikasih kelonggaran waktu 7 hari. Berbeda dengan pembelajaran di kelas gitu. Kalau di kelas ya surat izin. Nah, kalau ini kan pembelajaran 7 hari bisa diakses sampai jam 12 malam. Terus apa kok kenapa sampai izin gitu? Mau ke luar negeri atau bagaimana? Ya, Ra? Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Ada lagi? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Sonia silahkan. Ini kan saya udah enroll ke materinya Ibu yang IDK 1. Terus kan masuk ke daftar hadir. Itu mengisinya itu bagaimana ya, Bu? Di sini kok adanya itu discourse sama all kursus. Iya, diklik nanti. Tapi kalau enrollnya hari ini belum bisa ngisi daftar hadir. Oh, belum bisa, Ya, Bu. daftar hadir dilakukan 24 jam setelah enroll, baru bisa. Oh Nanti iya. akan berbeda lagi fungsinya kalau sudah 24 jam. Oh iya, Bu. Memang pengaturannya begitu. Oh ya, berarti ini daftar hadirnya belum muncul ya, Bu. Nanti berarti besok munculnya. Ya. Ya, baik, Untuk Bu. yang belum enroll, nanti enroll. Cara enrollnya ada tulisannya gitu. Enroll me, nah itu diklik. Gitu kan Mbak Sonia? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, pesan saya selalu semangat, saya terbuka untuk tanya pembelajaran via WA. Ya, WA saya juga sudah ada di RPP maupun di laman Skalsa. Kemudian, tapi di jam kerja ya, jam kerja saya adalah hari Senin sampai Kamis. Saya libur 3 hari, hari Senin sampai Kamis, jam 8 sampai jam 6, jam 16 atau jam 4 sore. Silakan untuk WA, perkenalkan ya tadi etika untuk berbicara via WA diperhatikan. Cukup dari saya, kita akhiri. Bagi yang sudah enroll, silahkan mulai pembelajarannya, tonton videonya, kemudian bisa kerjakan kuisnya. Untuk isi daftar hadir baru bisa dilakukan 24 jam setelah enroll. Kemudian saya juga akan mengevaluasi yang sudah subscribe YouTube saya atau belum. Itu ya. Kita akhiri, waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Selalu semangat. Intinya selamat datang di Prodi Sarjana Keperawatan. Kalian nanti akan yang menggantikan saya, mungkin akan menggantikan saya berbicara jadi dosen gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Saya berharap generasi penerus saya adalah generasi yang berkualitas dan mandiri. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.